Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensial terbagi hingga atau dinamakan dengan interpolasi Newton. Pada tepatnya, interpolasi Lagrange ini sebagai penyempurna dari interpolasi sebelumnya, yaitu interpolasi Newton. Interpolasi Lagrange juga membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali dengan menggunakan fungsi pendekatan polinomial dan juga dengan menggunakan jumlah titik yang fleksibel tergantung pada orde yang ingin digunakan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan interpolasi Lagrange. Perhitungan interpolasi Lagrange dapat digunakan dengan menggunakan rumus Fn x sama dengan sigma dengan batas n i sama dengan 0 Lix dikali Fxi. Maksud dari sigma ini adalah penjumlahan antara Lix dikali Fxi sebanyak orde n. Dengan Lix sama dengan Pi dengan batas n, J sama dengan 0, dengan catatan J tidak boleh sama dengan I. X dikurang Xj per Xi dikurang Xj. Maksud dari Pi ini adalah perkalian antara X dikurang Xj per Xi dikurang Xj sebanyak orde n. Nah, bisa kita dapat dengan menggunakan rumus tersebut mencari orde 1. Maka rumusnya adalah F1x sama dengan X dikurang X1 per X0 dikurang X1 dikali Fx0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali Fx1. Dengan melakukan hal yang sama, dapat diperoleh rumus untuk orde berikutnya. Orde 2, orde 3, dan orde 4, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke contoh soal interpolasi Lagrange orde 2. Diketahui data sebagai berikut, ada 4 data, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 3, X sama dengan 4, Y sama dengan 5, X sama dengan 7, Y sama dengan 9, X sama dengan 10, Y sama dengan 16. Untuk X-nya sama dengan 5, maka diambil titik data sebagai X0, Y0 yaitu 4,5 dan sebagai X1, Y1 sama dengan 7,9. Kenapa 4,5 dan 7,9? Hal itu dikarenakan kawan-kawan, karena X sama dengan 5 itu terletak di antara data kedua dan data ketiga yang X-nya sama dengan 4 dan 7. Maka dari itu, data yang diambil adalah 4,5 dan 7. Untuk mencari nilai Y, langkah awal kita harus mengetahui berapa L0 dan L1-nya dengan menggunakan rumus Li sama dengan Pi dengan batas N, batas J sama dengan 0, J tidak boleh sama dengan I. X dikurang Xj dibagi Xi dikurang Xj. Nah, pada L0, I-nya itu sama dengan 0. Karena I sama dengan 0, maka J tidak boleh sama dengan 0. Karena titik pendekatannya X0, Y0 dan X1, Y1, maka Xj-nya itu sama dengan X1. Karena J tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan Xi-nya adalah X0.
Sehingga L0-nya sama dengan X dikurang X1 dibagi X0 dikurang X1. X-nya sama dengan 5, X1-nya sama dengan 7, X0-nya sama dengan 4. Sehingga 5 dikurang 7 dibagi 4 dikurang 7 sama dengan 0,667. Untuk L1, maka I-nya itu sama dengan 1. Karena I sama dengan 1, maka J tidak boleh dengan 1. Karena titik pendekatan X0, Y0 dan X1, Y1, maka XJ-nya itu adalah X0 karena J tidak boleh sama dengan 1. Sehingga XI-nya itu sama dengan X1. Maka L1 sama dengan X dikurang X0 dibagi X1 dikurang X0 sama dengan 5 dikurang 4 dibagi 7 dikurang 4 sama dengan 0,333. Sehingga Y sama dengan L0 kali Y0 ditambah L1 kali Y1. 0,667 kali 5 ditambah 0,333 kali 9 sama dengan 6,333.